Pagi semuanya, mari kita kasih makan anak nagaku. Tadi udah aku kasih ya, cuman ayamnya belum. Lah ini ayamnya ya mak lo lah malah mangkokku malah mlebu yuk piye ngasih makan itu ya ayam jago. Nah ini kita mau kasih makan ikan ayam mutiara kok ikan. Yuk kita ke sana. Ini teman-teman, seperti biasa ya teman-teman, kita ngasih makan anak naga karena tadi aduh mau batuk, karena tadi belum sempat aku bikin videonya, jadi baru bisa bikin video ya teman-teman. Tadi aku sarapan dulu, terus aku tadi tuh mengerjakan itu, memberes-beresin piringku yang 20 lusin itu baru selesai sama mangkok-mangkokku. Jadi udah aku jadiin satu, aku taruh di bawah meja cucian piring. Wes taruh di tempat seadanya, tapi aku kasih plastik transparan jadi supaya kalau kita cari tuh lebih kelihatan gitu ya. Memang kita harus sering mendudahin atau sering mengganti plastiknya. Kadang-kadang kalau didatangi tikus ya, kalau di tempatku seperti ini jelas loh masih banyak lah namanya tikus-tikus itu pasti ada, tapi ini mending jarang karena rumbuk-rumbuk itu banyak di sana ya. Maksudnya itu masih banyak lah rumbuk-rumbuk kalau pas musim tikus ya tikus. Tapi kemarin ada tikus ya, aku tuh kaget ngeliat tikus, aku loncat sekalinya, tikusnya juga ikut loncat, jadi kami sama-sama kaget. Tikusnya kaget, aku juga kaget, aku teriak, tikusnya yang loncat. Aduh aneh sekali gitu ya. Jadi kok ya enek-enek, barang aku yang kaget malah tikusnya loncat ya. Dia jomblak, dia ini sampai mumbul kayak terbang gitu ngeliat aku. Lah aku sendiri ya gitu ngeliat dia juga kaget. Aduh aneh-aneh aja pokoknya itu. Ya itulah, yuk kita pindah tempat ya teman-teman ya. Aku mau ngecek di manakah, apakah ada telur-telur yang kececer lagi. Yuk kita lihat. Ternyata di situ ada yang anggrem. Yang anggrem tuh gantian, soalnya berarti ini dua ini yang anggrem nih. Ini teman-teman, kita kasih makan, pindah tempat ya di sini. Aku taruh di tanah itu aja supaya dia bisa minum yang di wadah itu. Masih seperti biasa ya teman-teman. Jadi lokasinya, tempatnya tuh ya itu aja. Jadi kalau ada yang lihat, oh apa sih isi kontennya? Oh isinya ya angon anak naga seperti ini. Kalau aku bilang tuh angon itu ya sambil kayak gini, ngomong gini ya teman-teman ya, supaya ya ngasih makan ya, kita sambil jalan-jalan sambil ngobrol gitu aja ya teman-teman. Jadi kontennya mbak tuh apa ya, kontenku seperti ini ya teman-teman, karena aku tinggal di suatu daerah, sebenarnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah ya teman-teman, tapi aku memang di pinggiran. Sebenarnya nggak pinggiran banget, cuma gang di depan itu jalan raya ya teman-teman, cuma masuk ke tempatku 100 meter aja. Jadi di depan sana itu ya sudah ada, aku paling jalan 500 meter kah, itu sudah sampai mallnya di depanku sana. Kalau aku naik ke atas rumahku kan tingkat ya, tingkat dulu dari atas itu mall kelihatan ya teman-teman, masjid besar kelihatan, jadi kota kelihatan, oh jalan raya itu kelihatan. Cuman memang situasi lingkunganku ki memang isi koproh kayak gini ya, bukan anu sih ya, kalau kita memang ini Tegalan ya kurang bersih itu ya, cuma ya alami kayak gini ya. Cuman ya itu aku belum membersihkan tuh, itu sengaja kayak daun-daun pisang yang udah kering itu ndak aku buang, ya aku bersihin. Karena apa? Supaya kalau dalam keadaan panas tanahnya itu tetap dingin ya teman-teman, biar aja buat pupuk, nggak apa-apa. jarang juga ada orang lihat di sini. Tapi sebenarnya kalau aku mau nyapu ya bisa tuh. Aku sih males nyapu ya, karena itu ya tuh daun-daun yang udah kering itu. Nah gitu ya teman-teman, aku sebenarnya tuh pingin ya lingkunganku ki ada buah-buahan semua. Sebenarnya banyak loh lingkunganku ini. Yuk kita lihat ya di tempatku tuh apa aja yang ditanam. Ya teman-teman, mau batuk rasanya. Jadi teman-teman, di tempatku nih deket pesantren, itu pesantren tuh
bunyi-bunyian itu masuk sekolah, pas istirahat itu pasti bunyi ya. Pondok. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Di tempatku nih banyak pohon-pohon yang bermanfaat untuk kita sendiri ya, kita nanam. Jadi yang aku pengen aku tanam sebenarnya kayak daun beluntas. Aku belum nanam daun beluntas nih. Nanti aku mau cari daun luntas. Kok daun luntas tuh banyak sekali gunanya. Kayak seperti kalau kita mau mengulup atau bikin sayur ya, daun luntas tuh enak untuk menghilangkan bau badan, setidaknya mengurangi lah, menurut orang tua tuh seperti itu. Terus bisa buat jamu ya teman-teman ya. Aku lama nih nggak buat jamu. Aku sebenarnya pingin buat jamu ya teman-teman. Aku punya kunyit jahe, terus aku belum ngambil itu daun serai belum. Tapi biasanya kalau kita mau di blender itu agak kental ya. Jadi rasanya itu kayak jamu yang biar nggak nyeri haid gitu loh. Jadi kayak kunir asem gitu ya. Tapi kalau ada daun luntas itu seger banget. Dan aku kalau membuat jamu itu senangnya pakai kunyit putih ya. Ada kunyit putih, terus kunyit kuning yang warna kuning ya, biasa. Terus kita kasih daun beluntas, terus kita kasih daun sirih. Aku senang sekali kalau minum jamu seperti itu. Tapi nanti ini lama ya aku nggak bikin. Aku pengen bikin ya teman-teman. Nanti tak bikinkan videonya ya. Aku sudah punya itu kunyitnya, tapi kunyit putih gak ada. Biasanya ada temulawaknya nggak ada, habis. Terus daun sirih banyak tuh di dinding tempatku itu ada menjalar. Nanti aku mau buat jamu, nanti gimana kalau kita bikin videonya ya. Tapi nanti kalau keadaan sepi sunyi gitu kita enak nanti bikin ya teman-teman. Ini pada kemana nggak tahu, sepi nih. Kalau bapak sudah tugas belusukan, biasalah tim ses itu seperti itu. Jadi di rumahku ini sebenarnya banyak orang, tapi masing-masing ya. Kalau sudah kayak gini nih, nanti ada yang jualan, ada yang kemana-mana lah urusannya sendiri-sendiri. Sementing aku kalau sudah sepi gini aku bikin video. Tapi nanti kalau sudah ngumpul semua ya rame. Di rumah tuh ada orang berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, itu 8. Di rumahku tuh ada orang 8 sebenarnya, tapi nggak rame ya. Nggak rame, mereka aku sembunyikan. Bukan sih, karena memang kalau memang rame ngumpul ya ngumpul, kalau lagi pada kerja ya kerja gitu. Ini waktunya ini orang jualan, nanti jualan. Kemarin pada ada Car Free Day itu anak-anak pada antusias banget jualan di taman kota. Pokoknya tuh orang tuh sembarang ya, yang penting itu dia senang, semuanya akan jadi cuan gitu loh. Jadi belajar cari uang gitu. Anak-anak tuh kan biasanya seperti itu. Jadi kayak orang kekinian, anak-anak muda masa kini ya senengnya ya gitu, kulineran, bikin kafe, ada warung tapi kekinian gitu ya. Jadi itu banyak temannya di media. Jadi mereka tuh ada punya komunitas sendiri. Ya pokoknya nek kasarannya kalau wong dhewe wong bakulan lah. Ya. Tapi kan mereka seneng gitu ya. Pada buka usaha, dia seneng. Kalau aku tuh seneng lihatin. Kalau aku punya modal ya tak modalin gitu ya. Yang penting orang tuh mau bergerak gitu ya. Ya modal sedikit nggak apa-apa, yang penting bisa bergerak. Sebenarnya pengen juga ya, kayak kemarin aku pengen bikin warung soto, tempo tahu, terus apa namanya, aku bikin ya pecel soto sama. Cuman aku bingung ini, kita kan harus memerlukan seseorang yang terampil. Maksudnya gini, kalau aku nggak ada dia bisa mengerjakan, minimal dia bisa bikin soto, minimal dia bikin pecel enak ya kan, minimal dia bikin tempo tahunya sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi oke lah resep kita aja, terus kita bisa
dipercaya orang, oh ini kamu harus bikin ini gitu loh sendiri. Jadi tanpa kita mereka bisa jalan gitu, harusnya seperti itu. Jadi usaha itu akan maju gitu ya. Kalau kalau kita sendiri yang mengerjakan semua pekerjaan kayak gitu, nanti kita orang lain nanti nggak ngerti ya. Sama seperti itu anak-anak jualan itu gitu, kita kita kasih tahu ini takarannya sekian sekian sekian, ini tambahannya ini, jadi nanti resep itu tuh satu. Jadi aku kalau bikin kayak racikan apapun itu tuh aku sudah aku timbang, aku ikat ini campurannya ini. Jadi walaupun tanpa aku, dia sebenarnya tak kasih kayak monorumus ya, rumusnya ini satu plastik ini rumus ini. Jadi mereka udah tahu semuanya gitu. Jadi kita jangan pelit-pelit, walaupun itu pekerjaan untuk kita. Kalau mereka pintar, alhamdulillah dapat ilmu dari kita, nggak apa-apa. Kalau suatu saat mereka nggak kerja sama kita, mau buka usaha sendiri, bagus malahan. Jadi kan berkembang gitu lah, orang tuh maju gitu. Aku tuh maunya gitu. Ya ada sih kayak yang sudah ngusulkan, coba bikin usaha bu, ini aku mau aja nunggu, aku mau aja bawanya pengelola gitu. Oke, sementara itu ada tempatnya ya kan. Kan semua tempat itu juga kita harus nyewa gitu kan. Cari tempat dulu, dilihat keadaannya cocok, apa yang kira-kira kalau untuk kulineran ini yang disukai umumnya gitu ya. Kita seneng-seneng aja, pokoknya hidup itu penuh semangat perjuangan ya, walaupun apapun lah. Kita jangan menganggap yang sepele, yang kecil itu tidak bisa membantu kehidupan kita. Bisa, kita tanpa yang kecil, tanpa yang sepele, tanpa kita coba, kita nggak akan pernah tahu perubahan ya kan. Soalnya aku sendiri ini sudah mengalami ya teman-teman ya, mengalami segala macam bisnis kecil-kecilan sampai segala macam. Tapi ya setidaknya pengalamanku sendiri itu bisa aku terapkan kepada bocah-bocah itu ya. Oh seperti ini, jadi mereka tuh bisa melihat kita nih, oh ya ibu tuh ngomong tuh memang ada bukti ya. Iya ada bukti gitu. Kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak pernah ngelakoni. Jangan diangkat, itu ember berat. Kita ngomong ember tuh berat loh, masa tau bu berat. Iya. Nah, kalau kita nggak pernah ngangkat ember ya jangan bilang ember tuh berat kalau kecuali nggak ada isinya. Nah gitu. Jadi kita perlu memberi wawasan atau sekedar sharing-sharing itu kenyataan gitu. Jadi segala resiko, kayak kita jualan itu ada keuntungan juga ada kerugian ya, namanya juga orang jualan kadang laku kadang enggak, tapi kita harus konsistennya itu ya. Jadi kita harus selalu ada gitu. Makanya kita kalau yang punya sumber lain ya nggak apa-apa, kita terusin terus gitu. Nanti lama-lama jadi dikenal orang dan besar. Dan kita juga punya marketing sendiri. Kalau kita pengen memperkenalkan produk kita itu ya jangan kayak aku jualan ini harus dapat sekian enggak. Di samping itu kita harus, kalau memperkenalkan kita harus ada promosi. Kalau orang beli 2 nanti gratis 1 ya gak apa-apa, kita emang rugi nggak apa-apa, tapi kita sudah perhitungkan ya, nggak mungkin lah teman-teman rugi, enggak gitu teman-teman. Kalau aku marketing gitu. Nah ini kalau sudah kita jualan ya jualan, tapi di saatnya kita, kok ini kira-kira masih banyak ya kita promokan aja gitu ya. Oh ini beli 2 gratis 1 gitu. Kalau kita beli makanan habis sekian ribu, nanti dapatnya ini, free-nya ini gitu. Terus kalau memang kita sudah malam, sudah waktunya habis, waktunya malam pulang, tapi terus belum habis, kenapa enggak diberikan ke orang gitu, gratis gitu loh. Jadi kalau kita nggak habis, jangan dibawa pulang, kasihkan orang aja gitu loh. Maksudnya kan atau menu kita atau makanan kita kan masih enak, masih layak jual, cuman kan kita udah malam waktunya. Jadi kalau sudah waktunya malam, kita waktunya pulang, barang masih ada, atau makanan kita, jualan kita masih ada, gratiskan aja kepada orang langsung saat itu promo ya. Kadang-kadang aku tiba-tiba kadang-kadang ngasih orang tuh tiba-tiba ya teman-teman. Kalau pas aku ada di outlet sana, aku gini, ada orang pembelian sekian, kadang-kadang aku kemana ojol atau ojeknya itu selalu aku kasih, bawa aja. Oh ini gratis bu, gratis, ayo bawa
Jadi aku mau nyaran kepada anak-anak kalau sudah pokoknya sekitar kita harus pulangnya jam 10 lah. Jam 10 kita udah harus pulang karena kita punya karyawan yang harus pulang. Kalau barangnya masih ada atau makanan dan minumannya masih ada, gratiskan. Jadi langsung promo saat itu. Siapa tahu ada orang mau datang ke outlet kita. Oh, ini ada gratis, ya udah malam, monggo diambil gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang kalau sudah jam 9 itu sudah habis semuanya, ya alhamdulillah. Tapi tetap aja kita sering ngasih kayak beli 2 gratis 1. Jadi kalau orang tuh beli 2, kita kasih 1 gitu. Nggak rugi kok. Apalagi kita memberi itu nggak rugi. Nanti ada rezeki yang lain gitu. Nggak apa-apa. Daripada terbuang atau memang masih layak makan atau diminum, itu kasih ke orang. Aku seperti itu. Karena kalau sudah waktunya pulang kok barang masih ada, ya udah, kita udah ada yang beli juga, ya udah waktunya, ya mungkin rezeki kita sampai di situ aja ya cukup lah. Tapi apa salahnya kalau kita sedekahkan sama orang lain atau kita memberi gratis ke orang lain? Enggak apa-apa. Kadang aku malam tuh aku bagi-bagikan gitu, nggak apa-apa. Sambil lewat itu pasti banyak orang-orang malam-malam itu tuh. Kadang-kadang mungkin kita juga tahu, mungkin orang itu maksudnya tuh cuma sekedar jalan-jalan, tapi dia terus kita kasih orangnya mau dengan senang hati, ya kita senang gitu ya. Ya kadang-kadang aku kayak gitu. Ya gitulah teman-teman, sekedar ceritaku ya, obrolan gitu. Oke ya teman-teman, video aku akhirnya sampai di sini. Sampai jumpa, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaklumi karena ini baru pemula atau memang aku belum bisa lebih baik. Jadi terima kasih buat semuanya supportnya, dan thank you untuk semuanya. Salam persahabatan dan cinta damai. Thank you.